Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang untuk hari ini. Sebelumnya saya menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh Kebenaran yang berdiam dalam mempelainya, yang tercantik di mata Bapak Yahweh, Bunda Fe Hamdani, Ratu Adil, dan Malaikat Mary. Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan, dan orang-orang kudusnya dimanapun berada. Salam kasih dan sukacita buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, kembali saya mau berbagi renungan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, amin. Di sini bagaimana ini maksud arti kita renungkan firman ini ya Bapak Ibu, yaitu ia telah ada di dalam dunia ini ya, khususnya sekarang ini ya Bapak Ibu, bahwa ketiga pribadi yang esa itu rohnya sudah ada di dunia ini dan setelah memakai wadah yang terpilih, yang excellent untuk memotivasi kita, menuntun kita, bahkan juga menghakimi kita di akhir zaman ini. Telah ada di dunia ini, dan tetapi seperti ayat mengatakan dunia tidak mengenalnya. Ya Bapak Ibu, banyak yang tidak mengenal, bahkan sangat-sangat banyak yang tidak mengenal ketiga pribadi yang sudah ada di dunia ini sekarang memakai wadah yang terpilih ya, Pak Eman Lahagu, Roh Bapak Yahweh, Roh Tuhan Yesus, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelainya yang tercantik Bunda Fe Hamdani. Dan banyak memang benar, hanya sedikit yang mengenalnya ya Bapak Ibu. Dan dia datang untuk apa? Seperti yang ayat 11 mengatakan, datang untuk milik kepunyaannya, menjemput anak-anaknya. Siapa milik kepunyaannya? Adalah orang-orang yang taat, yang setia, yang membayar harga, memikul salibnya setiap hari, mencari Tuhan dengan kesetiaan. Dan anak-anaknya siapa? Anak-anaknya yang sudah dipilih dari 144.000 itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah mereka yang sudah dimeteraikan ya Bapak Ibu, materai ilahi itu ya Bapak Ibu, itu ya orang-orang yang sudah dimeteraikan itu yang bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Nah, dan orang-orang yang menerimanya, yang akan diberikan kuasa, menerima segala kuasa, yang menerima kuasa yaitu karunia-karunia sebelumnya, kuasa untuk menyembuhkan bermacam-macam, kuasa penglihatan, bersaksi nubuatan, nah banyak ya Bapak Ibu, macam-macam karunia Tuhan, dan semua itu harus kita pergunakan ya, kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, apalagi di akhir zaman ini sangat-sangat penting ya Bapak Ibu, untuk kita terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan apa yang terjadi di akhir zaman ini, agar semua anak-anak Tuhan dimotivasi untuk terus berjaga-jaga menjalankan kehidupan yang taat dan kudus di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Nah itu, jadi tetapi memang tidak mudah, tidak gampang ya Bapak Ibu untuk mempertahankan iman. Kita harus membayar harga yang luar biasa, yaitu kita harus setiap hari terkoneksi dengan Roh Tuhan, tidak main-main, tidak dengan asal-asalan begitu ya Bapak Ibu, karena roh kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini lebih kuat, lebih keras bekerja. Mereka keras bekerja untuk menjerat anak-anak Tuhan dengan berbagai macam tipu daya, tipu daya mereka ya di dunia ini. Khususnya mereka memakai ya Tuhan teknologi tinggi ini, modern ini ya, memakai HP untuk menjerat anak-anak Tuhan. Di dalam HP itu, dalam internet itu banyak
banyak sekali ya yang membuat orang-orang senang untuk bertahan lama melihat acara-acara di dalam HP, termasuk saya yang salah satunya mendapat teguran dari Tuhan ya Bapak Ibu. Semua aplikasi, semua ke acara-acara dari khususnya di YouTube itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi janganlah kita sampai terjerat jauh ya dengan mengkebelakangkan Tuhan, persekutuan kita pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai dibengkalaikan ya Bapak Ibu. Kita harus mencari Tuhan, mencari hadiratnya setiap hari agar roh kita ini lebih kuat, agar roh kita ini lebih terang dan tidak menjadi terjerat dengan segala apa yang dunia tawarkan kepada kita. Nah, syarat untuk masuk ke sorga mulianya Tuhan, apalagi masuk kerajaan 1000 tahun itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Semuanya tergantung pribadi kita masing-masing. Tuhan sudah datang ke dunia ini bersama ketiga pribadinya, dan dia yang sudah memateraikan anak-anaknya dengan materai ilahi, dan maupun mereka yang belum harus lebih giat lagi mencari Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya kita boleh keluar sebagai pemenang, untuk kita boleh bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan kelak. Kita boleh kiranya terus semangat menjaga ketaatan kita, menjaga kasih mula-mula kita, untuk kita terus menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kebenarannya. Ya Bapak Ibu, inilah sharing sederhana dari saya, kiranya boleh memberkatinya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai, dan kiranya biarlah kita terus dalam iman kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin.